Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan serta kesempatan untuk dapat memaparkan materi yang nanti akan kami sampaikan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Halijah Auliatul Fitri. Di sini saya selaku moderator. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan Abiuna selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang konstitusi. Sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Saudari Azhari Gifaril Hazmi, yang kedua ada Saudari Devi Silviani, dan yang ketiga ada Saudara Devran Daniel Operta Silaban. Baik, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Azhari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Azhari Gifaril Hazmi dengan NPM 21217.001. Nah, sedikit akan memaparkan tentang konstitusi dan hakikat konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah peraturan atau penyelenggaraan kekuasaan sebuah negara. Nah, sebelum kita masuk ke konstitusi pada zaman sekarang, zaman dulu kala konstitusi sudah ada, yaitu pada zaman Yunani kuno. Pada saat itu konstitusi belum tertulis secara resmi, dan seorang filsuf yaitu Aristoteles mengeluarkan istilah, ada istilah politeia dan nomoi. Nah, politeia ini adalah konstitusi itu sendiri, dan nomoi adalah perundang-undangan. Perlu diingat, politeia ini kedudukannya lebih tinggi daripada nomoi. Jadi politeia ini adalah kan sebuah konstitusi, yaitu membentuk suatu kekuasaan, dan nomoi adalah sebuah perundang-undangan yang mengacu kepada konstitusi. Jadi perundang-undangan selalu di bawah konstitusi. Nah, sekarang kita masuk kepada konstitusi Indonesia. Nah, konstitusi Indonesia itu berawal dari zaman Belanda. Nah, pada zaman Belanda, konstitusi disebut dengan grondwet, atau yang artinya grond itu dasar, wet itu adalah undang-undang. Nah, jadi kebanyakan orang itu menganggap bahwa konstitusi hanya sebatas undang-undang dasar. Namun kenyataannya konstitusi lebih daripada itu. Berdasarkan sebuah pendapat Van Affeldon. Nah, menurut Van Affeldon, bahwa konstitusi tertulis atau dokumentari konstitusi adalah aturan dasar sebuah negara dan ketatanegaraan sebuah negara yang mengatur kehidupan bangsa di suatu wilayah negara hukum. Sedangkan yang tidak tertulis adalah sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dalam sebuah negara. Nah, kalau dilihat dari pengertian tadi, bagaimana sih contoh dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Nah, konstitusi tertulis seperti contohnya nih, ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, dan seperti yang kita bisa lihat dalam bentuk dokumen. Nah, kalau tidak tertulis itu seperti contohnya ada musyawarah, ada adat istiadat. Kan kembali lagi ke tadi pengertian dari menurut pendapat Van Affeldon, konstitusi
tidak tertulis itu adalah sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang timbul di suatu negara. Nah, saya mengambil contoh adat istiadat. Nah, adat istiadat itu terikat dan para warganya itu sangat patuh kepada adat istiadat. Nah, dari itu adat istiadat bisa disebut sebagai contoh konstitusi tidak tertulis, karena di adat istiadat juga mengatur dan mengikat para warganya. Jadi semuanya itu teratur seperti itu. Nah, yang pertama ada konstitusi dalam arti luas. Seperti yang diterangkan tadi sebelumnya, bahwa konstitusi itu tidak hanya dalam bentuk tertulis atau dokumen, tapi konstitusi itu ada yang tidak tertulis, yaitu tadi contohnya ada musyawarah mufakat dan adat istiadat. Jadi tidak terpaku kepada dokumen saja atau tertulis saja. Selanjutnya ada konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi yang hanya berpatok kepada undang-undang dasar, yaitu adalah konstitusi yang tertulis. Kenapa ini bisa muncul? Kembali kepada zaman dahulu kala, bahwa konstitusi sering disebut dengan groundwork atau dasar negara, dasar undang-undang dasar. Nah, maka dari itu banyak orang pada saat itu menganggap bahwa konstitusi hanya undang-undang dasar itu yang tertulis saja. Padahal kan konstitusi itu ada juga yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya ada konstitusi dalam arti material. Perlu diingat, material itu sama dengan materi ya. Nah, jadi materi atau isi dari sebuah konstitusi itu ada bentuk negara, ada pemerintah yang berkuasa, ada susunan struktur negaranya seperti apa, terus ada hak-hak dari rakyat, ada juga hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Karena jika rakyat dan pemerintah ini tidak ada hubungan yang baik, maka sebuah konstitusi atau saya mengartikannya sebagai demokrasi itu tidak akan terjalin. Apalagi kita ya sebagai negara Indonesia yang berdemokrasi gitu, yang dimana kekuasaan ada di tangan rakyat. Bagaimana ini akan terjadi jika hubungan pemerintah dan rakyatnya tidak baik? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, juga konstitusi negara ini dalam arti material ini bisa dicontohkan seperti ini, seperti identitas sebuah negara. Karena jadi salah satu isi dari konstitusi anti material itu adalah identitas sebuah negara. Jadi bisa kita ketahui gitu bahwa identitas sebuah negara salah satunya adalah bentuk negara itu sendiri. Nah, di undang-undang juga tercantum bahwa bentuk dari negara kita itu adalah negara republik. Selanjutnya ada konstitusi dalam arti mungkin formal ya. Jadi konstitusi ini bukan suatu hal yang bisa dilakukan seenaknya, bisa kayak keputusan yang gampang, bukan seperti itu. Tapi konstitusi itu ada proses bagaimana konstitusi ini bisa dibentuk, dan itu harus diikuti dengan baik. Begitu pula apabila ada sebuah perubahan, mau itu dihapus atau ada pengubahan, itu harus melalui proses-proses tertentu gitu, seperti rapat-rapat, terus lebih memikirkan lagi bagaimana ini dampaknya kepada rakyat atau pemerintahan. Itu harus dipertimbangkan dengan baik saat pembentukan dan pengubahan. Nah, untuk selanjutnya ada konstitusi menurut para pandangan ahli. Yang pertama ada Lassalle, yaitu beliau menyatakan bahwa konstitusi itu adalah hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Tapi perlu diingat, masyarakat atau rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, karena kita itu berdiri di negara yang demokratik.
Nah, contoh dari pandangan ahli yang ini seperti RT dalam masyarakat. Jadi ada sebuah kekuasaan, kewenangan yang bisa mengatur para rakyat di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada pandangan ahli dari Sri Somantri, yaitu ahli hukum Indonesia. Nah, beliau menyatakan bahwa konstitusi ini adalah sebuah bangunan sebuah negara dan sendi-sendi dalam sistem pemerintahan. Nah, kita ibaratkan bahwa konstitusi itu adalah kan tadi sebuah bangunan dari sebuah negara. Kita contohkan kecilnya seperti rumah, bangunan rumah. Nah, konstitusi ini adalah rumah itu sendiri, di mana dia mengatur orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, itu ada membatasi dan mengikat gitu. Jadi konstitusi ini adalah sebuah batasan gitu. Nah, ada pengertian selanjutnya, yaitu konstitusi adalah sebuah sendi-sendi sistem pemerintahan. Nah, di dalam rumah itu pasti ada peraturan-peraturan yang diciptakan di rumah itu sendiri. Nah, itu adalah sebuah contoh kecil bagaimana konstitusi ini berjalan di sebuah negara. Jadi selain membatasi jadi sebuah bangunan, jadi konstitusi ini juga mengatur, bukan hanya untuk diciptakan di rumah itu sendiri. Nah, itu adalah sebuah contoh kecil bagaimana konstitusi ini berjalan di sebuah negara. Jadi selain membatasi jadi sebuah bangunan, jadi konstitusi ini juga mengatur, bukan hanya untuk membatasi, tapi ada solusi di balik pembatasan itu, dan solusi itu dibuat dengan sedemikian rupa, dan konstitusi melahirkan sebuah perundang-undangan yang itu mengatur bagaimana berjalannya itu di suatu rumah. Jadi itu dalam skala kecilnya. Kalau misalnya dalam skala besar, dalam skala negara, itu mengatur semua rakyat yang ada di Indonesia. Jadi konstitusi menurut Sri Somantri ini selain membatasi juga memberikan solusi untuk pembatasan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada konstitusi menurut pandangan Hermann Heller, yaitu ahli hukum dari Jerman. Nah, beliau menyebutkan ada 3 arti dari konstitusi. Nah, yang pertama, konstitusi itu adalah mencerminkan sebuah kehidupan politik. Baru mencerminkan sebuah kehidupan politik, belum ada arti hukum apapun. Nah, yang kedua, ada yang dalam arti hukum ketika masyarakat atau orang-orang itu mencari dalam kehidupan politik itu apa sih hukum-hukum yang relevan dengan kehidupan berpolitik itu, baru sampai mencari dan mengumpulkan apa sih hukum-hukum yang terdapat dalam kehidupan politik itu. Nah, untuk yang ketiga, menjadikannya sebuah naskah, di mana naskah ini nantinya akan menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah suatu pedoman, karena ini sudah dikumpulkan dari kehidupan politik mereka sendiri. Jadi ini bukan sesuatu hal yang berat, karena ini sudah terjadi sebelumnya, namun konstitusi itu dibentuk secara tertulis agar terlihat dengan jelas bagaimana konstitusi itu. Nah, selanjutnya ada konstitusi menurut pandangan Kacewere. Nah, beliau ini menurut saya pengertiannya seperti pengertian tadi di awal, yang pengertian umum. Jadi beliau mengartikan sebuah konstitusi adalah keseluruhan dari sistem ketatanegaraan, baik itu yang mengatur ataupun yang memerintah. Menurut saya Kacewere ini seperti antara gini, misalnya konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis, ini bukan suatu hal yang beda dan tidak bisa disatukan. Ini adalah satu kesatuan, yaitu konstitusi. Nah, seperti itu mungkin contoh kecilnya. Selanjutnya ada konstitusi menurut pandangan Carl Schmitt. Nah, beliau membagi konstitusi itu dalam 4
bagian. Nah, penjelasan yang pertama itu ada konstitusi dalam bentuk absolut, dalam arti absolut. Nah, konstitusi dalam arti absolut ini terbagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama, bahwa konstitusi itu merupakan sebuah organisasi yang dari kesatuan organisasi yang ada di dalam sebuah negara. Jadi konstitusi mencakup semua organisasi yang ada di sebuah negara. Nah, yang kedua, bahwa konstitusi itu merupakan sebuah bentuk negara. Nah, bisa kita ketahui bahwa bentuk negara konstitusi Indonesia itu kita mengambil bentuk negara kita, itu bentuk negara kita itu bentuk negara demokrasi atau demokratif. Nah, yang ketiga, konstitusi itu merupakan faktor integrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita di Indonesia mempunyai integrasi nasional, yang itu merupakan sebuah faktor penting dari sebuah kesatuan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ada bahwa konstitusi ini adalah sebuah norma-norma. Jadi beliau menyampaikan bahwa konstitusi ini adalah konstitusi yang tidak tertulis dan membawa norma gitu atau aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan itu ya wajib dipatuhi karena itu untuk mengatur semua masyarakat yang ada di dalam konstitusi itu. Nah, selanjutnya ada konstitusi dalam arti relatif. Kenapa ini disebut relatif? Karena konstitusi ini mementingkan sebuah golongan. Itu ya contohnya sih ada mengambil tentang relatif. Kenapa ini disebut relatif? Karena konstitusi ini mementingkan sebuah golongan. Itu ya contohnya sih ada mengambil tentang berjuis liberal. Nah, jadi konstitusi ini dibentuk atau ada agar berjuis liberal ini kekuasaannya tidak diganggu oleh penguasa kekuasaan lainnya. Nah, selanjutnya ada konstitusi dalam arti positif. Ini mungkin adalah konstitusi yang sudah diterapkan di berbagai negara, yaitu konstitusi yang mengambil dari sebuah keputusan. Nah, perlu diingat apabila keputusan itu diambil bukan sewenang-wenangnya, pasti ada sebuah pertimbangan dan beberapa hal yang diperhatikan. Nah, beliau Carl Smith menghubungkan bahwa konstitusi atau keputusan ini adalah sebuah undang-undang dasar. Nah, seperti contohnya di buku tertera, di mana saat konstitusi ini mengubah dari sebuah kerajaan menuju pemerintahan. Nah, seperti itu contohnya. Dan itu merupakan sebuah keputusan yang banyak mempertimbangkan kebutuhan rakyat-rakyatnya tentunya, karena bagaimanapun yang menjalankan konstitusi itu adalah rakyat itu sendiri. Nah, yang keempat ada konstitusi dalam arti ideal. Nah, ini bermulai dari revolusi Prancis. Jadi konstitusi ideal ini adalah konstitusi yang melindungi hak-hak rakyatnya dari para penguasa liberal. Nah, selanjutnya saya simpulkan bahwa konstitusi itu sangat penting demi keteraturan sebuah negara itu. Dibutuhkan sebuah konstitusi meskipun tidak menjadi unsur pembentukan sebuah negara, tapi konstitusi ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena logikanya seperti ini. Bagaimana sesuatu gitu berjalan dengan baik tanpa adanya aturan. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada negara Inggris. Nah, negara Inggris adalah negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis atau yang sengaja dibuat sebuah konstitusi. Negara Inggris tidak menerapkan seperti itu, dan ini menjadi tolak ukur untuk negara lain. Nah, di dunia juga ini terdapat konstitusi yang tertua, yaitu berada di San Marino. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Azhari atas pemaparannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang nilai dan tujuan konstitusi. Ada 3 tingkatan nilai dalam konstitusi, yaitu yang pertama ada nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima suatu bangsa. Berarti konstitusi ini sebagai hukum tertinggi di sebuah negara yang benar-benar harus dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat secara utuh. Dalam nilai normatif juga, konstitusi itu tidak hanya sekedar hukum yang tertulis, melainkan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakatnya. Yang kedua, ada nilai nominal. Konstitusi berlaku secara umum, namun pelaksanaannya belum dijalankan secara maksimal atau belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Alasannya, pasal-pasal tertentu atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar berlaku bagi seluruh wilayah negaranya. Yang ketiga, ada nilai semantik. Nilai semantik ini berarti konstitusi yang hanya untuk kepentingan penguasa saja. Artinya konstitusi ini tetap berlaku, namun hanya untuk formalitas semata, dan penguasa menggunakan konstitusi ini sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Dalam konstitusi, tentunya harus terdapat tujuan agar terciptanya ketatanegaraan yang teratur. Tujuannya itu antara lain konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Tujuannya berfungsi agar penguasa tidak sewenang-wenang untuk tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Serta konstitusi juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa maupun masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia serta berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya masing-masing. Konstitusi juga sebagai pedoman penyelenggaraan negara, atau konstitusi juga bisa sebagai fondasi agar negara dapat berdiri kokoh. Sekian penyampaian dari materi saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai sumber historis dan fungsi dari konstitusi yang akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, saya Devi Silpiani dengan NPM 212170025 akan memberikan materi tentang sumber historis dari konstitusi dan fungsi konstitusi. Nah, saat ini kan kita sedang membahas materi tentang konstitusi. Tapi sebenarnya bagaimana sih konstitusi ini bisa ada, atau seperti apa sumber sejarahnya yang bisa menjadikan konstitusi ini berlaku hingga saat ini? Berikut penjelasannya. Sebenarnya adanya konstitusi itu tidak terlepas dari sejarah zaman dahulu. Konstitusi ada ketika zaman dahulu hakikat manusia itu mengacu pada yang kuat mengalahkan yang lemah. Adanya pandangan bahwa yang kuat mengalahkan yang lemah menyebabkan semua masyarakat saling berperang atau saling cekcok satu sama lain. Nah, karena adanya kejadian tersebut, maka dibuatlah kesepakatan di antara masyarakat tersebut untuk menyerahkan kekuasaan kepada satu orang penguasa agar menjadi perdamaian atau agar tidak terjadi percekcokan lagi. Setelah itu, mereka memberikan kekuasaannya kepada salah seorang untuk dijadikan sebagai penguasa. Nah, namun kekuasaan ini
tidak digunakan dengan baik oleh penguasa tersebut, atau penguasa tersebut malah menggunakan kekuasaan tersebut dengan sewenang-wenang dan malah menyiksa rakyat. Karena itu, dibuatlah keputusan atau dibuatlah sebuah aturan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah konstitusi. Selanjutnya yaitu materi mengenai fungsi dari konstitusi. Sebuah negara harus memiliki konstitusi di dalamnya, karena konstitusi itu merupakan hal yang sangat penting. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka hak-hak masyarakatnya tidak akan terpenuhi dan penguasa akan bertindak dengan sewenang-wenang. Adapun fungsi dari konstitusi itu diantaranya yang pertama yaitu sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka kekuasaan di dalam negara tersebut akan terus berlangsung secara terus-menerus dan pemerintahnya pun cenderung akan bersifat sewenang-wenang dan menindas rakyat. Nah, oleh karena itu, fungsi konstitusi dalam hal ini yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut agar terjadi kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, batas kekuasaan itu yaitu maksimal 2 periode dengan masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur hubungan kekuasaan di antara organ negara atau antara organ negara. Maksudnya, konstitusi dalam hal ini digunakan untuk mengatur pemerintahan di bawahnya. Jadi, konstitusi berperan sebagai acuan atau aturan tertinggi dalam sebuah negara yang mengatur aturan-aturan lain di bawahnya. Aturan lain seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain itu saling berkaitan atau aturan semua itu mengacu pada undang-undang yang mengacu pada undang-undang dasar yang dalam hal ini sebagai konstitusi. Selanjutnya, konstitusi berfungsi sebagai pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi ini maksudnya yaitu karena konstitusi merupakan aturan untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan tujuan agar penguasa tersebut tidak menindas rakyat. Jadi, dalam hal ini konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baik itu berupa kewajiban ataupun hak-hak yang berhak didapatkannya. Lalu, fungsi selanjutnya adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Hal ini karena dalam konstitusi itu diatur apa saja sih hak-hak kita sebagai warga negara. Misalnya, dalam konstitusi terdapat aturan bahwa kita berhak untuk memilih kepercayaan atau berhak untuk memilih agama kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, kita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berhak untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang lain, dan berhak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, artinya konstitusi ini berlaku sebagai hukum tertinggi yang bisa mengatur atau di dalamnya memuat aturan-aturan dasar terkait hak asasi manusia. Kemudian, fungsi konstitusi yang selanjutnya yaitu sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, jadi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi ini memiliki makna bahwa konstitusi itu adalah aturan utama dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Semua aturan-aturan mengenai pemerintahan itu diatur dalam konstitusi. Peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh menentang konstitusi karena saling berhubungan dan saling mengikat. Poin berikutnya, konstitusi berfungsi sebagai sarana pemersatu rujukan identitas keagungan kebangsaan. Artinya, konstitusi ini merupakan salah satu hal yang bisa mempersatukan bangsa karena di dalamnya karena konstitusi itu merupakan bagian dari identitas nasional. Yang terakhir yaitu konstitusi berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Karena konstitusi itu merupakan peraturan-peraturan, maka
peraturan ini bisa mengendalikan kehidupan masyarakat agar mereka bisa lebih hidup dengan aman, damai, tentram, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Devi atas pemaparannya. Yang terakhir ada Saudara Devran yang akan menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Untuk selanjutnya ada kedudukan konstitusi. Kedudukan dimaknai dengan sebuah tempat atau posisi. Konstitusi pada konteks ini merujuk pada tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan-peraturan lain. Undang-undang juga butuh peraturan perundang-undangan lain untuk menjabarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Dengan demikian, konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibanding dengan peraturan-peraturan lain. Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibanding dengan peraturan-peraturan perundangan yang lain. Maka dengan demikian, yang pertama, konstitusi merupakan hukum dasar berisi ketentuan tentang hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak rakyat. Yang kedua, konstitusi juga merupakan posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional dari sebuah negara. Peraturan perundang-undangan dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan dari tingkatan yang terendah sampai yang tertinggi yang menyerupai piramida. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Jika dipandang dalam artian sempit, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termasuk konstitusi. Tetapi jika dipandang dalam artian luas, termasuk ke dalam bagian dari konstitusi, karena konstitusi memiliki cakupan yang luas. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang berisi kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan. Undang-Undang 1945 telah mengalami amandemen dengan 4 kali rangkaian, yaitu pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang terakhir yang keempat pada tahun 2002. Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah mengalami amandemen atau perubahan, Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan terdiri atas 4 alinea, sedangkan jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal tentang pasal aturan tambahan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai pokok kaidah negara fundamental, yaitu yang pertama, peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Yang kedua, adanya pernyataan lahir sebagaimana penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuk. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar negara yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan negara. Tujuan negara terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu terdapat pada kalimat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam artian tersebut, Indonesia mencerminkan sikap politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu terdapat pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini berhubungan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, ada asas kerohanian negara.
Asas kerohanian negara merupakan dasar keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Yang ketiga ada asas politik negara. Asas politik negara terdiri dari 3 hal, yaitu dasar hukum atau undang-undang dasar, peraturan yang penting, keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan muatan dalam undang-undang dasar merupakan ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan. Yang kedua itu bentuk pemerintahan republik, yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan hukum. Hal ini berbeda dengan pemerintahan monarki, di mana masyarakat sipil tidak dapat menjadi kepala negara, dan yang bisa menjadi kepala negara diisi berdasarkan garis keturunan atau raja. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh seorang raja, tetapi dipimpin oleh rakyat yang memiliki otoritas tertinggi. Walaupun rakyat memiliki otoritas tertinggi, tetapi dalam pelaksanaan penyelenggaraannya diserahkan kepada organ-organ negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Terima kasih. Dari materi tersebut, kesimpulan yang bisa kami dapatkan yaitu konstitusi merupakan hal yang penting dari sebuah negara. Karena dengan adanya konstitusi, demokrasi akan berjalan dengan baik karena pembagian kewenangan penguasaannya jelas dan dapat diterima oleh semua orang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.